Selamat siang pemirsa, jumpa lagi kita di Lampung Post Update. Kali ini kita akan membahas berita-berita viral yang saat ini jadi trending topik di masyarakat. Salah satunya untuk saat ini bertepatan dengan hari ini adalah Hari Buruh Internasional atau May Day ya. May Day ini yang diperingati setiap tahun, termasuk juga di Indonesia ya Kak Boy ya. Iya, Kak. Memang banyak permasalahan di dalam setiap peringatan Hari Buruh ini atau May Day ini, terutama di Indonesia. Salah satunya adalah apa ya Kak Boy ya, kesejahteraan pekerja atau kesejahteraan buruh, termasuk juga upah layak. Nah, apakah buruh ini upahnya atau gajinya dalam per bulan itu sudah layak jika kita bandingkan melihat kebutuhan pokok, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan ekonomi yang setiap hari meningkat gitu. Kemudian ketika disandingkan dengan upah buruh, apakah sudah layak gitu? Karena kan tidak mungkin ketika kebutuhan meningkat, gaji atau upah dari buruh itu juga meningkat gitu. Ini kan bergantung dengan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, dan ini yang setiap tahun digaung-gaungkan oleh serikat buruh atau serikat pekerja bahwa kesejahteraan buruh, kesejahteraan pegawai ini harus ditingkatkan, dan sebisa mungkin buruh itu harus sejahtera ini. Karena kan setiap tahun, setiap pergantian tahun itu kebutuhan itu semakin meningkat. Ya, ini gimana nih Kak Boy? Iya, memang benar sekali Kak Riki, bahwa tiap aksi buruh itu tiap kali digelar ya selalu aja yang menjadi persoalan adalah kesejahteraan buruh yang selalu belum pernah mencapai kata layak ya Kak ya. Dalam artian masih jauh gitu ya. Seorang buruh itu sejahtera gitu hidupnya gitu ya. Padahal kehidupan harga-harga yang ada gitu ya, realitasnya kan itu begitu melonjak semua ya, harga-harga pokok, harga 9 bahan pokok gitu ya. Ekonomi terus dirasa semakin sulit bagi buruh gitu ya. Itulah kenapa tidak henti-hentinya buruh itu menyuarakan aspirasinya konsisten gitu ya untuk menuntut upah layak gitu ya. Jadi ya ini kalau di Lampung sendiri Kak, kondisinya ini ya, ada ratusan buruh itu tergabung ya. Buruh itu bukan hanya buruh yang ada dalam serikat pekerja ataupun buruh yang ada dalam suatu perusahaan gitu ya, serikat pekerja suatu perusahaan, tidak hanya di situ, tapi buruh juga organisasi-organisasi lainnya yang senapas dan seperjuangan dengan buruh gitu ya, kaum buruh gitu ya. Termasuk juga misalnya kalau dari jurnalis itu ada Aji ya, kalau itu juga turut tergabung gitu ya untuk terus menyuarakan suara aspirasinya. Nah, di Lampung itu Kak, kondisinya buruh menggelar demonstrasi terlebih dahulu dengan long march gitu ya. Long march dari Bambu Kuning Square, itu dari Bambu Kuning Square sampai ke Tugu Gajah Bundaran Adipura ya gitu ya. Jadi itu mereka terus berjalan gitu ya untuk menyuarakan aspirasinya agar ya bisa dilihat lah bahwa mereka konsisten, mereka terus berteriak lantang gitu ya soal bagaimana mereka menuntut kesejahteraan gitu ya para buruh ya. Nah, itu juga berkait juga dengan kondisi saat ini ya kayak kondisinya para buruh itu selain menyampaikan upah layak, kaum buruh juga melihat fenomena yang ada. Kan kita tahu bagaimana banyak PHK yang dilakukan ya. Nah, ini para buruh juga menolak salah satu aspirasinya ataupun tuntutannya
menolak PHK yang sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu. Kemudian juga bagaimana adanya outsourcing itu juga cukup dikritisi oleh buruh gitu, jangan adalah outsourcing seperti itu sangat memberatkan kaum buruh seperti itu. Itu juga menjadi tuntutan perjuangan dari para buruh. Kemudian tentu saja berkait juga dengan yang sudah ada undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law ya. Omnibus Law itu juga mereka tolak gitu ya dalam hal ini kaum buruh. Jadi suara-suara yang kesejahteraan upah itu terus didengungkan, terus digelorakan gitu ya, terus dikaitkan juga dengan kondisi saat ini seperti itu. Oke Kak Boy, semoga Hari Buruh itu tidak hanya sekedar peringatan, tapi kita harapkan hak pekerja itu diutamakan. Betul. Terutama untuk kesejahteraan pekerja, termasuk juga untuk keluarganya. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Science 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up. Lalu isi data pelanggan. Dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Oke, kemudian ada lagi trending topik kita kali ini membahas mengenai masih seputar Pak Jokowi. Tapi ini berkaitan dengan ijazahnya. Tapi salah satu pendukung Pak Jokowi atau apa, Kak Boy? Projo ya. Projo menyatakan bahwa sudahilah polemik mengenai ijazah Pak Jokowi, terutama ijazah waktu beliau di UGM ya. Itu yang dipersembahkan karena kan beliau Fakultas Kehutanan itu, Pak. Iya, Fakultas Kehutanan, karena memang sudah sekian tahun
Kenapa Iya. kok baru kali ini didengung-dengungkan? Nah, ini yang jadi pembicaraan di masyarakat. Apakah ini memang benar-benar untuk untuk melihat keaslian ijazahnya itu, atau memang ada nuansa politisnya itu? Nah, ini gimana nih, Kak Boy? Iya, akhirnya Kak benar. Akhirnya kita tahu bahwa Pak Jokowi akhirnya melaporkan resmi, semua yang melaporkan dia itu siap, semua yang mempersoalkan soal ijazahnya. Mungkin kesabarannya Pak Jokowi sudah akhirnya dia laporkan ke Polda Metro Jaya, bahkan didampingi dengan kuasa hukumnya gitu. Caranya, ya. Karena mungkin beliau sendiri, Pak Jokowi, sudah bingung harus bagaimana menanggapi ini semua. Kenapa kok begitu ini ya masyarakat ingin mengetahui gitu ya ijazahnya asli atau tidak gitu ya. Padahal ya kalau mau ya itu kita lacak sebelumnya kan ya bagaimana beliau berkontestasi dari mulai wali kota Solo, gubernur hingga presiden. Masa sebenarnya itu kan pasti ada syarat administratif yang seperti Kak Riki sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada administratif faktual juga seperti itu. Kok masih dipersoalkan? Nah, akhirnya ya itu beliau melaporkan ke Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukum. UGM juga sudah menyatakan ya Kak Boy ya, kalau tidak salah itu pokoknya itu benar kami keluarkan intinya gitu. Tapi kan masih ada yang mempertanyakan. Betul, dan anehnya juga sesama UGM juga Kak yang mempertanyakan juga. Beberapa ada orang UGM yang mendukung Pak Jokowi, beberapa orang lainnya, akademisi lainnya ada yang nggak pasti itu, memang jadi tidak berkesudahan polemik ini Kak. Jadinya polemiknya semakin berkepanjangan, tidak selesai jadinya. Jadi memang ya harus diakui, memang ya kalau mau tidak mau pada akhirnya harus ke pengadilan kan untuk menentukan baru sah atau tidaknya Pak Jokowi memiliki ijazah secara resmi dari negara itu legal sebagai seorang sarjana gitu ya, katakanlah pada waktu beliau mencapai gelar sarjana ya itu gelar S1-nya. Jadi ya memang ya mau tidak mau barangkali memang harus berujung di pengadilan kalau kasus ijazah dalam tanda petik ya, ijazah palsu Pak Jokowi ini terus bergulir, terus beredar, ya pengadilan lah akhirnya jadi ini perdata ya Kak Boy ya, apa gimana nih? Iya sih kalau itu kemungkinan perdata ya. Iya, kemungkinan perdata ya, karena kan ini kan hanya sebuah pembuktian aja ya, ibaratnya pembuktian untuk sengketa kenapa ada persoalan ini gitu ya, ibaratnya memicu kegaduhan publik gitu ya, memicu kegaduhan publik tidak Oke, semoga kegaduhan ini terjawab sudah. Nanti kalau misalnya emang benar-benar dibawa ke pengadilan, apakah itu memang benar-benar sah atau memang ada intrik dan lain sebagainya. Karena kan kalau bisa kita harapkan tidak ada nuansa politisnya. Kalau misalnya ini ada nuansa politisnya, ada yang beda ini. Karena kan kalau misalnya ada nuansa politisnya kan pasti ada orang di belakangnya. Gitu, ada yang berperan di belakangnya gitu. Iya, kalau kita mau lihat itu sih bisa juga memang secara politis juga Kak. Iya. Karena bagaimanapun kan kita tahu Pak Jokowi itu adalah bagaimanapun insan politik. Iya. Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi tentu saja tidak lepas dari persoalan politik. Apa yang kalau kita menyatakan Pak Jokowi itu tidak hanya presiden ke-7 gitu, dalam hal ini negarawan, mungkin juga pemikiran-pemikirannya luar biasa gitu. Tidak seperti itu aja, tapi ada politik di dalamnya. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi sebelumnya di PDI Perjuangan. Kalau mau ditarik ke politik gitu, kemudian sekarang keluar dari PDI Perjuangan, bahkan dikeluarkan kan oleh PDI Perjuangan. Itu menjadi persoalan tersendiri tuh. Jadi artinya dalam artian di sini tidak lepas pula dari politik ngomongin Pak Jokowi gitu, kembali lagi. Selain tentu saja kita menghargai apa yang telah dilakukan Pak Jokowi soal pembangunan khususnya infrastruktur ya, yang sangat digenjot habis ya, sangat digelorakan terus-menerus. Oke Kak Boy, semoga kegaduhan ini terjawab sudah. Nah, karena kalau misalnya benar-benar ijazah ini palsu, gimana statusnya
beliau di wali kota, gubernur dan presiden itu benar, sudah Kak. Itu aja udah hampir masalahnya. berapa? Hampir 20 tahun ya. Iya. Jadi kita diawali dari wali kota Wali sampai kota, ke gubernur DKI presiden Jakarta. dan dengan presiden yang 2 periode. Periode. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Science 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up. Lalu isi data pelanggan. Dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.com dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Topik selanjutnya ini bukan topik politik, Kak Boy. Nah, ini kita agak fresh sedikit. Nah, kita sepak bola Liga Champion. Ini menarik ini, Kak. Pertandingan tadi malam ini pertandingan leg pertama antara Barcelona dengan Inter Milan. Nah, ini di kandang Barcelona dengan skor 3-3. 3-3 ya. Ini ada keren. Hujan gol terjadi di sini di pertandingan itu 3-3. Ini pertandingan yang cukup seru karena nanti di leg kedua harus ada pemenangnya gitu, karena ini kan di babak semifinal. Nah, karena ini sama, mau tidak mau harus ada pemenangnya dari kedua tim, baik itu Barcelona maupun Inter Milan. Dan di kandang mana itu, Kak? Di leg yang tadi malam di kandang Barcelona, kemudian nanti di leg kedua itu di kandang, pekan depan di kandang Inter Milan di Giuseppe Meazza ya. Iya, ini jadi menarik skor ini. 3-3 ini menarik karena memang nanti harus ada pemenangnya walaupun harus dengan penalti. Nah, ini gimana, Kak Boy, peluangnya untuk kedua tim ini? Ya, kalau kita lihat ya karena
di Inter Milan ini ya Giuseppe Meazza gitu ya, kadang agak ini juga mengerikan juga untuk Barcelona, apalagi Barcelonanya udah tanpa Messi, tanpa bintang-bintang yang sudah menghidupkan itu ya, tiki taka yang jaya itu. Jadi memang agak berat juga kalau saya menilai gitu ya, kayak maksudnya karena pertandingan kedua legnya di Giuseppe Meazza di Inter Milan, jadi agak susah ini saya menilai ya, kayak sekali lagi penilaian saya agak susah lah Barcelona mengalahkan, karena main di kandang ya. Betul, di kandang Inter gitu. Nah, kecuali lagi-lagi masih hidup tiki taka itu, ataupun pemain-pemain yang mewariskan, pemain-pemain Barcelona yang mewariskan tiki takanya Messi dan kawan-kawan dulu. Nah, tapi kan ini kan sudah tidak ada lagi. Nah, ini jadi ya agak sedikit susah sih Kak. Kalau Kak Riki sendiri seperti apa menilainya? Iya, jadi memang pernyataan pelatih dari Barcelona, Hans Flick itu salah satunya dia mengkritisi lini pertahanannya gitu, karena memang tadi malam itu baru menit ke-1 Barcelona kebobolan, kemudian kebobolan lagi jadi 0-2, kemudian menyamakan kedudukan, kemudian berakhir dengan 3-3. Ini yang harus jadi perhatian dari pelatih sendiri, apalagi nanti bermain di kandang lawan. Ini kalau bermain di kandang lawan kan cukup berbeda ya, karena ada dukungan dari para supporter. Nah, tapi kita nggak tahu nanti kedepannya gimana, karena pertandingan sebelumnya Arsenal kalah di kandang 1-0 lewat gol cepat Ousmane Dembélé. Nah, Arsenal lawan apa Kak? Arsenal melawan Paris Saint-Germain. PSG ya. PSG menang di kandang Arsenal. Nah, kita nggak tahu nanti apakah Barcelona juga bisa menang di kandang Inter Milan. Ini yang patut kita tunggu. Nah, ini gimana nih kabar? Iya, kalau saya kan terus terang belum menonton Kak pertandingan semalam itu. Jadi tapi kan kalau saya kan senangnya champion ketika bintang-bintang itu masih pada bersinar-sinarnya ya, Messi kalau saya masa Barcelona dulu. Jadi memang ibaratnya sudah jadul ya, sudah out of date ya gitu ya, sudah lewat ya, kalau yang saya paham. Jadi saya kurang melihat sisi menarik Barcelona, pemain-pemain Barcelona selepas Messi dan kawan-kawan. Perasaan saya jadi kayak kehilangan ruh Kak. Saya menilainya begitu Barcelona itu. Nah, jadi saya siapa lah minimal kalaupun misalnya Messi-nya sudah tidak ada gitu yang bisa jadi inspirator gitu, katakanlah bukan seperti Messi, tapi ada nih, wah ini calon selanjutnya nih. Ini benar-benar kosong perasaan saya. Ada Lewandowski. Lewandowski ya. Nah, kalau masa Lewandowski itu kalau saya menilai kan itu kan bukan sosok yang dalam artian playmaker ataupun inspirator, general lapangan. Kalau Kak Riki menilai Lewandowski mampukah gitu maksudnya? Ya kemungkinan bisa, karena ini kebanyakan Barcelona pemain muda. Nah, ini yang itu pentingnya Lewandowski ke pengalaman, banyak pengalaman, nanti yang akan kematangan bertamu ke kandang Inter Milan. Nah, ini yang kedua tim masih peluangnya sama, karena sistemnya sekarang kan dirubah, tidak ada gol tidak ada gol tandang ya. Jadi nggak dinilai, nggak plus lagi ya. Tidak ada tambahan nilai plus bagi. Mau tidak mau harus ada pemenangnya nanti, walaupun itu diakhiri dengan adu tos-tosan atau penalti. Nah, ini patut kita tunggu apakah Inter Milan bisa memanfaatkan peluangnya bermain di kandang untuk melawan Barcelona. Kemudian nanti juga minggu depan juga ada leg kedua antara PSG melawan Arsenal. Ini bermain di Prancis. Nah, ini dan PSG sudah mengantongi 1 kemenangan. Jadi dia minimal cukup hanya seri untuk lolos ke final. Nah, gitu. Oke Kak Boy, kita tunggu saja. Siap, apakah Kak. leg kedua Barcelona bisa bermain maksimal di kandang Inter Milan. Oke.
terima kasih pemirsa. Sekian saja Lampung Pos update kali ini dan sampai jumpa. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.